Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa sekalian, pertemuan kali ini masih membahas teks ceramah. Silakan siswa bersiap-siap untuk menyimak pelajaran hari ini. Pelajaran hari ini akan mempelajari KD 3.6, yaitu menganalisis isi, struktur, dan kebahasaan dalam ceramah. KD 4.6 mengonstruksi ceramah tentang permasalahan aktual dengan memerhatikan aspek kebahasaan dan menggunakan struktur yang tepat. Adapun materi yang akan kita bahas: 1. Isi dan struktur teks ceramah. 2. Teknik orasi ceramah. 3. Mengonstruksi ceramah. Materi yang pertama, isi dan struktur teks ceramah. Para siswa sekalian, isi teks ceramah atau topik yang dibahas dalam ceramah itu bisa bersumber dari 3 hal. Dari permasalahan aktual, 1. 2. Pandangan umum penulis. 3. Bisa berisi isu atau berita yang belum tentu kebenarannya. Jadi topik yang dapat siswa bahas atau sampaikan dalam berceramah: 1. Tentang permasalahan aktual. 2. Bisa menyampaikan pandangan umum. Yang ketiga, bisa memulai dengan menyampaikan isu. Dari ketiga istilah tadi: 1. Permasalahan aktual. Biasanya itu yang menyampaikan masalah seperti itu yang lebih sering adalah para politisi yang berorasi di hadapan massa. Kemudian isu itu juga biasa mereka sampaikan. Sedangkan pandangan umum penulis itu lebih sering disampaikan oleh yang berprofesi tertentu. Misalnya guru, dosen, atau penyuluh, dan lain-lain yang berkaitan dengan profesi tertentu. Sedangkan seorang penceramah murni yang memang profesinya adalah seorang penceramah, biasa menggunakan ketiga hal itu. Isi ceramahnya biasa berkaitan dengan permasalahan, isu, dan pandangannya sendiri. Jadi kalau siswa mau menyusun teks ceramah, perhatikanlah isinya. Pertama harus tentang permasalahan atau mengenai isu atau menyampaikan pandangan
umum penulis atau penceramah. Nah, isi teks ceramah itu dibutuhkan teknik atau cara menyusun. Maka itu kita akan lihat struktur teks ceramah. Ada pada slide keempat. Struktur teks ceramah ada 3. 1. Pendahuluan atau yang disebut dengan tesis, yang isinya tentang isu, bisa tentang permasalahan aktual, bisa tentang pandangan umum penulis. Dari ketiga istilah yang bisa dibahas pada bagian pendahuluan, itulah yang akan diuraikan pada struktur yang kedua, yaitu isi atau rangkaian argumen yang terdiri atas 2, pendapat dan fakta. Jadi sebuah ceramah supaya diterima oleh masyarakat penyimak, maka dibutuhkan pendapat dan fakta. Yang ketiga, struktur penutup atau penegasan ulang. Bisa simpulan, bisa rangkuman, bisa pula berisi saran. Inilah ketiga struktur teks ceramah. 1. Pendahuluan. 2. Rangkaian argumen. 3. Penutup. Dari ketiga struktur ini, yang akan dibahas lebih jauh adalah struktur yang pertama, yaitu pendahuluan atau yang disebut dengan tesis. Kita lihat slide ke-5. Perhatikan slide ke-5. Contoh analisis struktur pendahuluan yang dalam ceramah kita akan menyebutnya tesis. Pada slide ke-5 ini memberikan contoh yang isinya tentang permasalahan aktual atau tentang masalah. Contoh 1 paragraf di paragraf pertama. Pemilihan kata-kata oleh masyarakat akhir-akhir ini cenderung semakin menurun kesantunannya dibandingkan dengan zaman saya dahulu ketika kanak-kanak. Hal tersebut tampak pada ungkapan-ungkapan pada banyak kalangan dalam menyatakan pendapat dan perasaannya, seperti ketika berdemonstrasi ataupun rapat-rapat umum. Kata-kata mereka kasar atau bertendensi menyerang. Tentu saja hal itu sangat menggores hati yang menerimanya. Paragraf tadi dibentuk oleh beberapa kalimat. Kalimat pertama, atau dalam slide ini kalimat yang di blok, itu merupakan pernyataan pendapat yang disebut dengan tesis. Sedangkan kalimat yang tidak di blok adalah permasalahan atau permasalahan aktual. Jadi memberikan contoh fakta permasalahan.
Silakan diperhatikan baik-baik slide kelima. Berikut slide ke-6. Masih analisis pendahuluan. Kali ini pendahuluan yang diawali dengan pandangan penulis atau penceramah. Pernyataannya sebagai berikut. Pernahkah kamu pergi ke Jepang? Jepang termasuk negara kecil di Asia yang sudah maju. Banyak hal yang perlu diketahui tentang Jepang. Masyarakat negara ini mampu mempertahankan tradisi yang berkembang di masyarakatnya. Pernyataan tadi ada yang diblok, ada yang tidak diblok. Yang diblok disebut pernyataan pendapat atau disebut tesis. Sedangkan yang tidak diblok disebut pandangan awal penulis atau yang disebut dengan pengantar sebelum masuk ke pernyataan pendapat. Ada contoh lain, analisis pendahuluan yang tentang pandangan penulis pada slide ke-7. Silakan disimak sendiri. Kemudian slide ke-8 tentang teknik orasi ceramah. Kembali ke struktur ceramah tadi, yang struktur bagian kedua dan ketiga, yaitu rangkaian argumen dan bagian penutup. Siswa dapat melihatnya secara lengkap di buku teks pada bab 3. Karena tidak mungkin disajikan di sini, teksnya terlalu panjang. Kita lanjut, teknik orasi ceramah. Ada 4 teknik. Teknik impromptu, teknik menghafal, teknik naskah, dan teknik ekstemporan. Berikut langkah-langkah dalam mengonstruksi teks ceramah. Ada 4 langkah. Langkah yang pertama, menentukan topik dan tujuan. Contoh topik bisa dilihat pada slide ke-10. Pada slide ke-11, siswa dapat melihat contoh hubungan topik, tujuan umum, dan tujuan khusus. Mengenai tujuan umum, itu ada 3 macam. 1, tujuan informatif. 2, tujuan persuasif. 3, tujuan rekreatif. Itu berada di tujuan umum. Lalu bagaimana dengan tujuan khusus? Tujuan khusus searah dengan tujuan umum dan isi dari topik
yang hendak disampaikan. Jadi topik yang hendak disampaikan akan tercermin pada tujuan khusus. Dan melalui tujuan khusus itu, siswa bisa mengembangkan topiknya lagi lebih spesifik dalam bentuk subtopik. Nah, topik yang diuraikan ke dalam subtopik biasanya kita akan masuk ke cara menyusun kerangka karangan. Ya, jadi kerangka karangan itu diawali dengan mendaftar atau mendata topik-topik yang akan menjadi pembahasan di dalam teks ceramah. Nah, setelah topik disusun, maka kita akan menyusunnya atau mengembangkannya menjadi teks ceramah yang utuh. Setelah mengembangkannya menjadi teks ceramah yang utuh, langkah terakhir kita akan menyunting teks yang telah kita susun. Menyunting artinya memeriksa ulang kembali. Mungkin masih ada susunan yang tidak teratur atau ada kata-kata yang mau diubah. Bisa diperbaiki sebelum dipublikasikan. Itulah tadi cara mengonstruksi teks ceramah. Berikut ditegaskan kembali cara mengonstruksi teks ceramah. 1. Tentukan topik. 2. Tentukan tujuan umum dan khusus. 3. Daftarkan kerangka atau subtopik sesuai tujuan yang telah ditentukan. 4. Kembangkan kerangka menjadi teks ceramah yang lengkap. Itulah sedikit penjelasan tentang struktur dan cara mengonstruksi teks ceramah yang baik. Untuk mengevaluasi apakah siswa mengerti penjelasan, maka kita akan melakukan refleksi. Ada satu pertanyaan pada slide ke-15. Bisa siswa baca pertanyaannya di slide 15. Selanjutnya ada tugas individu. Tugas ini dikirim secara terpisah melalui file yang dikirim melalui WA. Siswa dapat membuka file itu dan memperhatikan tugas apa saja yang perlu siswa selesaikan. Demikianlah penjelasan singkat tentang materi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.